Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menerangkan sedikit tentang jurnal. Kenapa kita harus memiliki jurnal, teman-teman? Terutama jurnal bagi para ilmuwan, para dosen, terutama itu wajib memiliki jurnal sebagai eh, tingkat pengembangan dari keilmuan yang mereka miliki. Alasannya kenapa? Karena jurnal sekarang ini sudah banyak digunakan oleh para akademisi atau ilmuwan-ilmuwan baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Bahkan di Indonesia sudah mulai disarankan bagi mereka yang bisa membuat jurnal itu mereka tidak usah membuat skripsi. Itu ada seperti itu. Tapi perlu diingat, karena hal seperti ini, jurnal-jurnal sekarang itu mulai apa ya namanya? Mulai seperti jurnal predator. Dia membuat sesuatu itu yang tiba-tiba nanti jurnal itu dalam katakanlah seminggu atau dalam 2 minggu itu bisa terbit. Nah, ini kan patut dipertanyakan sebenarnya. Dipertanyakan tentang apa? Dipertanyakan tentang reviewernya. Reviewernya itu benar-benar memeriksa atau tidak. Ini yang patut dipertanyakan. Tapi apapun itulah alasannya, pada saat ini jurnal itu menjadi tonggak perubahan di sistem penilaian pendidikan, terutama para pengenyam pendidikan tinggi, terutama bagi dosen. Ini adalah salah satu cara untuk mencapai tingkat profesor seseorang. Seperti itu, teman-teman. Nah, saya ingin menjelaskan dari sebuah web yang dimiliki oleh Gramedia bahwa di sini itu ada beberapa informasi yang terkait dengan jurnal, teman-teman, di mana jurnal itu memiliki beberapa fungsi dalam akademis. Yang pertama adalah sebagai media untuk menyebarkan hasil penelitian. Benar. Karena apa? Karena jurnal ini digunakan sebagai media untuk tukar informasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan kalau jurnal itu bagus, biasanya jurnal itu akan disitasi oleh jurnal lain atau peneliti lain. Artinya apa? Penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang dengan menerbitkan jurnal ini, nanti dia akan di hashtag atau akan diulik, dibeli apa namanya, sebagai dasar pustaka atau daftar pustaka dari jurnal lain. Ini adalah sebagai media penyebaran informasi. Terus yang kedua adalah sumber informasi terpercaya. Kenapa terpercaya? Di dalam jurnal itu ada yang namanya reviewer. Terus ada yang namanya publisher. Di dalam publisher, ketika dia menerbitkan suatu produk jurnal, itu tentu dia memiliki kriteria-kriteria tertentu, syarat-syarat tertentu, hingga dia memiliki yang namanya ISSN atau apa, nomor identifikasi dia sebagai penerbit itu dia memiliki. Dan syaratnya itu misalnya harus bereputasi, harus memiliki apa, lembaga yang terakreditasi dan lain sebagainya. Itu udah ada seperti itu. Terus yang kedua, setelah akreditasinya seperti itu, untuk mencapai tingkat reputasi yang tinggi, dia itu memiliki yang namanya alur penerbitan. Mulai dari ketika author itu submit sampai author itu jurnalnya diterbitkan, dia tentunya memiliki standar-standar khusus yang membuat nilainya itu layak dianggap dalam nilai standar nasional ataupun internasional. Itu nanti kelihatan, teman-teman. Terus setelah itu di standar reviewernya itu akan berbeda-beda. Umumnya kalau akademis tertentu, misalnya di pendidikan, pastikan reviewernya adalah seorang yang memiliki akademisi pendidikan. Biasanya seperti itu. Makanya ketika jurnal ini sebagai sumber informasi terpercaya, ya memang benar. Karena nanti pada akhirnya jurnal yang disubmit itu akan diperiksa oleh si reviewer tersebut. Terus yang berikutnya adalah sebagai alat evaluasi para ilmuwan. Kenapa
sebagai alat evaluasi? Ya karena ketika dia menerbitkan sebuah jurnal, dia akan disitasi oleh orang lain atau penerbit jurnal lain. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika dia misalnya mengungkapkan nilai positif, ternyata dalam penelitian berikutnya ada fenomena yang menyebutkan bahwa penelitian itu nilainya negatif. Ini adalah alat koreksi atau alat evaluasi, baik itu dari sisi informasinya, sisi hasilnya, ataupun latar belakang pembahasan yang mungkin ada sedikit berbeda yang mempengaruhi nilai dari informasi tersebut. Terus yang berikutnya adalah sebagai referensi bagi ilmuwan. Ingat teman-teman bahwa jurnal sejatinya adalah hasil dari penelitian yang disimpulkan. Nah, pembahasan-pembahasan itu sebenarnya dan sebaiknya itu memiliki tingkat atau nilai yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika ini dijadikan rujukan para ilmuwan untuk menciptakan suatu alat misalnya, atau untuk menciptakan suatu rumusan-rumusan, nah ini harus menjadi identitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kesalahan atau kepalsuan dari data yang dimiliki suatu jurnal itu menyebabkan kegagalan dalam sebuah ilmu pengetahuan. Seperti itu teman-teman. Terus yang berikutnya adalah sebagai alat komunikasi. Memang ketika ini menjadi sebuah alat komunikasi, ini akan menjadi kadang yang namanya ilmuwan itu kan membuat jurnal itu seperti dia menulis diary. Kenapa dia harus menulis seperti menulis diary? Karena dia akan membuat suatu angan-angan atau suatu tulisan yang menyebutkan bahwa ada informasi bla 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 bla, didukung dari penelitian yang dilakukan oleh si A, oleh si B, oleh si C, itu seperti ini kan, seperti itu. Nah, dia di akhirnya itu akan memberikan ulasan atau memberikan kesimpulan atau memberikan sanggahan bahwa seharusnya di dalam penelitian yang seperti ini itu memberikan informasi seperti ini. Misalnya seperti itu. Itu adalah jurnal sebagai alat komunikasi. Jadi, alat komunikasi ini bisa terjadi karena komunikasi tidak langsung maupun komunikasi langsung. Tak jarang para ilmuwan itu melakukan hubungan lewat WhatsApp, lewat email, atau lewat lainnya itu untuk mendapatkan informasi terkait dengan jurnal yang telah dia terbitkan atau yang telah dia buat. Apakah memang relevan? Apakah memang seperti ini? Kenapa kok bisa seperti itu? Dan lain sebagainya. Biasanya mereka seperti itu teman-teman. Terus yang berikutnya jurnal-jurnal dalam dunia akademis ini macam-macam ya. Ada jurnal ilmiah, jurnal non ilmiah, terus jurnal internasional, nasional, terakreditasi, dan jurnal online. Ini isinya berbeda-beda sih, tergantung teman-teman semua. Ketika kalian menulis blog misalnya, blog itu pun merupakan sebuah jurnal, tapi kan dia bukan jurnal yang ilmiah karena dia tidak mengacu pada suatu bidang keilmuan tertentu. Terus ada lagi jurnal internasional misalnya. Jurnal internasional itu kan jurnal yang diakreditasi atau diakui secara internasional, misalnya Scopus, SP, dan lain sebagainya. Terus ada jurnal nasional seperti Sinta, terus ada terakreditasi. Itu mereka yang jurnal nasional ataupun internasional itu kan rata-rata terakreditasi. Terus jurnal online, kalau jurnal online ini contohnya apa? Contohnya adalah jurnal yang diterbitkan secara online. Kalau dulu yang namanya jurnal itu kan sebuah paper yang ditulis terus nanti ditaruh di perpustakaan atau ditaruh di suatu lemari arsip tertentu lah, yang itu nanti akan dijadikan rujukan oleh seorang ilmuwan, biasanya kan seperti itu.
Terus nanti ada jurnal berdasarkan bidang keilmuan. Ini macam-macam lah. Sampai ada ini pedoman penulisannya. Ada struktur, ada abstrak, ada penggunaan tanda baca, penulisan daftar pustaka, penggunaan kutipan, judul, ilustrasi, penggunaan kata, penggunaan bahasa, dan lain-lain teman-teman. Seperti itu. Jika teman-teman masih kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Semoga ini menjadi wawasan dan informasi bagi kita semua agar ke depan kita bisa membuat sebuah jurnal itu dengan lebih baik lagi. Salam dan sampai jumpa.